Sidang perkara sangkaan perusakan atau robohkan rumah Nenek Elina Wijayanti berdampak Samuel, Yasin dan Sugeng ditetapkan sebagai terdakwa guna jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, tanggal 20 Mei tahun 2026. Di persidangan, Nenek Elina memberikan keterangan sebagai saksi pada intinya, yaitu, peristiwa yang sempat dialami dirinya, sempat diusir secara paksa bahkan diangkat oleh 6 orang saat rumah milik keluarganya dibongkar pada tanggal 6 Agustus tahun 2025. Nenek Elina mengaku, tidak mengenal orang-orang yang datang. Namun, mereka menyebut rumah tersebut, sudah dijual. Padahal, tanah dan rumah itu tidak pernah dijual oleh keluarganya. Hal lainnya, pengakuan Nenek Elina atas peristiwa itu, beberapa barang berupa surat-surat penting dan motornya hilang. Secara terpisah penasehat hukum Samuel saat ditemui, mengatakan, Nenek Elina menolak pernyataan maaf kliennya yang juga berusaha membangun kembali rumah tersebut. Di media massa Nenek Elina menolak restoratif justice tapi lebih memilih memenjarakan kliennya, terang penasehat hukum Samuel. Penasehat hukum Robert Mantini menyebutkan, proses jual beli itu sah. Sudah beralih hak sebenarnya, bukan milik Nenek Elina dan pembelinya adalah Samuel, jelas Robert Mantini. Di ruang yang lain, penasehat hukum Nenek Elina yaitu Willem Mintarja, menyampaikan, untuk perkara pengeroyokan ini, tidak ada restoratif justice kemudian menyinggung restoratif justice itu, berkaitan tentang perkara pemalsuan pungkas penasehat hukum Willem Mintarja. Dari jurnalis Basudewa TV melaporkan. Di media massa, Elina menolak restoratif justice dan lebih memilih untuk memenjarakan difasilitasi oleh Pak Widi. Saat itu difasilitasi oleh pihak kepolisian untuk restoratif justice, namun Elina menolak dan menyatakan di media massa menolak untuk dibangun kembali rumahnya, menolak untuk menerima ganti rugi, dan lebih memilih untuk memenjarakan terdakwa. Tetapi yang perlu digarisbawahi saya tambahi bahwa kepemilikan itu menentukan bahwa jual belinya secara perdata sah. Jadi bukan miliknya Elina, bukan miliknya Nenek Elina itu sebetulnya sudah beralih hak. Nah disinilah jual beli belum dibatalkan tetap miliknya Samuel. Bang, kalau memang itu miliknya Pak Samuel, kenapa menawarkan untuk membangun kembali? Nah itu karena pada waktu itu dia keadaan gimana? Pada waktu dia ditangkap, ditahan itu keadaan depresi atau stres. Kenapa kamu memilih damai? Kita memilih untuk restoratif justice karena waktu itu kita kan kalau bisa selesai dengan damai, saya tawarkan kepada nenek, saya berikan tanah ini kalau memang dia menginginkan tanah ini. Waktu di penjara depresi kamu? Iya. Nah, itu makanya dia kepingin RJ. Ya namanya orang di penjara ya pikirannya kan lagi kacau. Nah, kami dari tim kuasa hukum nanti akan membuktikan fakta hukum yang persidangan, alat buktinya apa. Nanti di situ saksi-saksi yang lain akan diperiksa semua. Nah, kita akan membuktikan bahwa saya yakin nanti buat pertimbangan hakim memutusnya juga tidak gegabah dalam kasus bahwa Nenek Elina menolak untuk rumahnya dibangun kembali. Ya. Yang kedua itu ada AJB, itu resmi bahwa memang ada peralihan milik terdakwa. Menurut sampean gimana ini? Keterangan dari pengacara terdakwa ini. Jadi untuk yang perkara pengeroyokan ini ya tidak ada RJ pada waktu itu, tidak ada permintaan RJ dari Polda. Terus kemudian untuk yang RJ itu yang mau dibangunkan rumah kembali itu berkaitan sama perkara yang pemalsuannya. Pemalsuan AJB tadi? Iya, sekarang pemalsuannya. Gegara itu ya Nenek Elina menolak untuk dimediasi atau dibangun kembali rumahnya ya? Iya, kalau untuk yang apa itu namanya yang pemalsuannya, tapi kalau yang untuk pengeroyokan tidak ada sama sekali.